setan pertama namanya Dulil, ya. Sehingga bacanya harus dipisah ketika baca ayat kedua ini. Bacanya alhamdulillahi. Kalau kita baca alhamdulillahi itu salah karena kita mengundang nama setan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya ingin mengomentari video ini ya. Judulnya di atas, jebakan muslim waspada niat ibadah malah mengundang setan ya. Video ini berisi tentang bacaan Al-Fatihah yang menurut video ini bacaan selama ini yang kita baca itu salah ya. Yang betul adalah sebagaimana nanti yang akan dijelaskan. Ya, karena kalau kita baca seperti yang biasa kita baca itu akan memanggil atau mengundang nama setan. Silakan kita cek ya, biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kerabat semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setan sangat takut dengan surat Al-Fatihah. Namun jika kita salah baca surat Al-Fatihah, maka malah akan memanggil setan-setan itu. Dalam kitab Nah, katanya kalau kita salah baca ya, kita akan manggil nama setan itu ya. Terus dari mana sumbernya ini? Kitab Mau'idhah Linnas. Mau'izah Linnas disebutkan bahwa ada 7 setan yang akan hadir ketika kita salah dalam membacanya. Setan pertama bernama setan Dulil. Semestinya cara baca ayat kedua adalah alhamdulillahi, bukan alhamdulillahi yang disambung. Ya. Oke, katanya setan pertama namanya Dulil ya. Sehingga bacanya harus dipisah ketika baca ayat kedua ini. Bacanya alhamdulillahi. Kalau kita baca alhamdulillahi itu salah karena kita mengundang nama setan ya. Katanya ya. Berikut. Tugas setan Dulil adalah membuat semua muslim mengeluh dan menganggap Allah tidak adil. Yang kedua adalah setan Hirab. Seharusnya kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillahi rabbil alamin yang disambung. Setan ini Ya. Jadi yang kedua katanya namanya setan Hirab ya. Setan Hirab itu ya ini kalau jadi harusnya kita baca itu saktah di lillahi ya, jangan lillahi rabbil, karena kalau kita baca disambung maka akan menyebut nama setan. Sehingga kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin dianggap salah dan memanggil dua nama setan, yaitu setan Dulil dan Hirab. Yang betul adalah menurut video ini bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, seperti itu ya. Dan masih ada sisanya 5 nama setan yang bisa teman-teman simak di videonya ya, channelnya sudah ada tadi yang depan ya. Saya ingin mengomentari video ini karena menurut saya ini satu yang aneh dan satu kesalahan. Yang pertama adalah di situ dikatakan eee, ha harus dibaca saktah ya, dibaca saktah di alhamdu dan lillahi. Yang mana kita tidak pernah mendengar dari imam-imam kita ya, atau guru-guru kita yang kita belajar talaki membaca seperti itu. Tidak ada kaidah di dalam kaidah kaidah Imam Hafiz yang sering kita baca atau imam-imam yang lain saktah di situ ya. Sehingga secara kaidah tajwid ini juga sudah salah ya. Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah kalaulah dia berpendapat yang betul itu disaktah dan bacaan yang bawah ini, yang X ini, itu salah, yang betul adalah yang disaktah, maka berarti dia telah menyalahkan imam-imam di seluruh dunia, ya. Baik yang kita selalu dengar di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di masjid-masjid kita yang baca seperti biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin, ini disalahkan. Nah, itu, berarti dia telah menyalahkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah seandainya betul, ya, seandainya betul ada riwayat yang mengatakan Hirab, Dulil dan Hirab itu nama setan, yang saya pertanyakan adalah apakah dilarang
menyebut nama setan di dalam Al-Qur'an. Sedangkan di dalam Al-Qur'an ada nama iblis. Kita tahu iblis itu ya, kita tahu iblis, jin, ifrit, yang lainnya itu ada di Quran. Kita tidak pernah mendengar satu pendapat atau riwayat atau imam yang membaca ketika bacaan iblis itu disakta, ya. Contoh bacaan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, sakta gitu ya. Iblis, sakta, tidak ada. Atau jin ifrit, ya. Di Quran ada surat An-Naml ya. Qala ifritum minal jinni. Seandainya harus disakta berarti bacanya qala ifritum, seperti itu. Tapi kita tidak pernah mendengar imam-imam membaca seperti itu dan tidak ada riwayat yang mengajarkan seperti itu. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi, sebagaimana dia juga menyebutkan di akhir ini, di pertengahan videonya juga dia katakan, di dalam kitab itu tidak disebutkan itu riwayat mana, dari mana ya, tidak ada kejelasan. Jadi memang ini pendapat ini tidak disebutkan secara jelas, ya. Kalaupun ada riwayatnya, ada riwayat yang sahih pasti sudah tersebar luas, ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang kita terima dari guru kita, pembacaan Al-Fatihah yang biasa kita dengar dan kita baca, ya bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, itu sudah betul dan tidak usah dirubah-rubah seperti sebagaimana yang diutarakan di video ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika teman-teman ada keterangan atau ada, ketidaksetujuan atau, diskusi dan sebagainya, silakan berkomentar dengan komentar yang baik ya di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan silakan ditanya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.